Bagaimana jika rahasia hidup panjang dan penuh semangat tidak tersembunyi dalam perawatan mahal atau rutinitas rumit, tetapi dalam tindakan sederhana sehari-hari yang sudah Anda lakukan? Bayangkan menemukan bahwa Anda sudah memegang kunci untuk tahun-tahun kesehatan dan vitalitas tanpa Anda sadari. Di usia 65 hingga 80, Anda mungkin hidup dengan kemampuan tersembunyi yang bisa membuka masa depan penuh energi, ketajaman, dan kebahagiaan, menentang ekspektasi umum tentang penuaan. Ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang bisa menjadi milik Anda. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengungkap 8 tanda mengejutkan bahwa Anda tidak hanya menua, tetapi juga berkembang. Tetap bersama kami, dan Anda mungkin menemukan bahwa Anda adalah salah satu permata langka yang ditakdirkan untuk hidup panjang dan sehat. Siap menemukan apa yang bisa mengubah segalanya? Mari kita mulai. Jika Anda belum berlangganan, langgananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Bangkit dari kursi seperti Pegas. Bangkit dari kursi mungkin terlihat seperti tugas kecil, tetapi ini adalah tanda kuat dari kesehatan fisik Anda. Bayangkan duduk di kursi favorit Anda dan berdiri tanpa menggunakan tangan atau sandaran, hanya mengandalkan kaki untuk mendorong Anda ke atas, seperti pegas yang terlepas. Jika Anda bisa melakukannya, Anda unggul. Gerakan ini mencerminkan keseimbangan, kekuatan otot, dan koordinasi. Ambil contoh Pak Budi, pria 77 tahun yang menyukai kursi malasnya. Suatu hari, ia sadar berdiri tidak semudah dulu. Ia mulai menggunakan tangan untuk mendorong dirinya, menganggap itu hanya penuaan. Namun, saat dokter menekankan pentingnya kekuatan kaki untuk mencegah jatuh, Pak Budi penasaran. Jatuh adalah penyebab utama cedera pada lansia, dengan Badan Kesehatan Indonesia melaporkan lebih dari 3 juta kunjungan darurat tahunan di kalangan mereka yang berusia di atas 65 tahun. Termotivasi, Pak Budi mulai melakukan squat dan angkat kaki. Beberapa bulan kemudian, ia bangkit dari kursi dengan mudah, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Pakar seperti Dr. Agus Santoso, peneliti umur panjang, mengatakan kemampuan bangkit tanpa bantuan adalah tanda otot tubuh bagian bawah dan stabilitas inti yang kuat, faktor kunci untuk menjaga kemandirian. Jika Anda masih bangkit dengan mudah, kaki Anda berkata, "Kami bisa." Tapi jika ragu, sedikit usaha sekarang bisa membantu Anda tetap bergerak selama puluhan tahun. Solusinya sederhana. Coba angkat kaki sambil duduk atau angkat tumit berdiri setiap hari. Langkah kecil ini bisa membawa hasil besar di masa depan, memastikan Anda tetap aktif dan mandiri lebih lama. 2. Berjalan dengan angin di belakang Anda. Bayangkan berjalan di jalan, angin di belakang Anda, mendorong Anda maju dengan tujuan. Bisakah Anda berjalan cepat, misalnya, mengejar angkot, tanpa kehabisan napas? Jika bisa, Anda termasuk minoritas. Kecepatan berjalan lebih dari sekadar berpindah dari titik A ke B. Ini mencerminkan kerjasama jantung, paru-paru, dan otot Anda seperti tim yang terkoordinasi baik. Ambil contoh Pak Darmawan, 74 tahun, yang selalu bangga tetap aktif. Suatu hari, jalannya terasa lebih lambat, dan ia lebih cepat lelah, terutama saat naik tangga. Apakah ia hanya berhati-hati, atau ada yang berubah? Penelitian dari Jurnal Kedokteran Indonesia menunjukkan bahwa pejalan cepat hidup hingga 20% lebih lama daripada yang lambat. Ini bukan hanya soal kebugaran, ini tanda kesehatan jantung, aliran oksigen, dan daya tahan keseluruhan. Saat Pak Darmawan mengukur waktu dan meningkatkan langkahnya, ia tak hanya kembali cepat, ia merasa bertahun-tahun lebih muda. Efisiensi jantung dan kapasitas paru-paru Anda, bagaimana mereka bertahan saat Anda mempercepat? Coba ini, berjalan 3 meter dengan kecepatan normal, lalu percepat seperti mengejar pintu lift yang hampir tutup. Jika tak lelah, Anda baik-baik saja. Jika lelah, jalan rutin dengan fokus pada postur dan langkah sedikit lebih cepat bisa membantu Anda kembali berirama. Bisakah langkah lebih cepat hari ini membawa Anda lebih jauh esok? Perubahan kecil pada kecepatan Anda sekarang mungkin memberi manfaat besar bagi kesehatan Anda di masa depan. 3. Menyeimbang seperti penari tali. Pernahkah Anda melihat penari tali berjalan sempurna, menentang gravitasi di setiap langkah? Sekarang, coba berdiri dengan satu kaki selama 10 detik, tanpa goyah, tanpa pegangan meja. Bisa. Keseimbangan mungkin terlihat sederhana, tetapi ini adalah koordinasi halus antara sistem saraf, otot, dan refleks Anda. Pak Slamet,
76 tahun, tak pernah memikirkan keseimbangannya hingga ia tergelincir karena kaos kaki dan hampir jatuh. Terkejut, ia menguji diri dan hanya bertahan 3 detik sebelum miring. Penelitian dari jurnal medis Inggris mengaitkan keseimbangan baik dengan angka kematian lebih rendah, karena mengurangi risiko jatuh, ancaman besar bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun. Bertekad, Pak Slamet mulai berlatih angkat tumit dan angkat kaki samping. Tak lama, ia berdiri tegak lagi, kepercayaan dirinya pulih. Apa yang terjadi saat Anda mengangkat satu kaki? Goyang seperti pohon di badai atau tetap stabil? Uji di dekat meja, angkat satu kaki dan hitung sampai 10. Jika mudah, harmoni tubuh Anda utuh. Sulit? Beberapa menit latihan harian, memindah berat badan dan berdiri tegak, bisa memulihkan ketenangan Anda. Berapa lama Anda bisa stabil jika terus berlatih? Usaha kecil sekarang bisa membawa perbaikan besar pada keseimbangan Anda seiring waktu, menjaga Anda aman dan stabil selama bertahun-tahun. 4. Menguasai lantai seperti anak bermain. Bayangkan anak kecil turun ke lantai untuk bermain dan bangkit lagi dengan mudah. Bisakah Anda melakukan hal yang sama? Turun ke tanah dan berdiri lagi tanpa kursi atau mengeluh? Jika bisa, Anda telah membuka tiket emas untuk mobilitas, fleksibilitas, kekuatan, dan koordinasi dalam satu paket. Pak Joko, 78 tahun, menghadapi tantangan ini saat cucunya mengajaknya bermain papan di lantai. Sesaat, ia ragu, bisa bangkit lagi? Studi dari Brasil menemukan bahwa mereka yang kesulitan dengan gerakan ini lebih mungkin kehilangan mobilitas di masa depan. Bertekad, Pak Joko berlatih skuat lambat, berlutut, dan mendorong dirinya bangkit. Tak lama, ia kembali ke lantai, tertawa bersama cucunya, merasa bebas lagi. Pikirkan saat Anda menjatuhkan sesuatu. Apakah Anda berlutut dengan mudah atau takut usaha untuk bangkit? Coba ini, turun ke lantai dan bangkit tanpa bantuan. Jika lancar, sendi dan otot Anda dalam kondisi baik. Jika kaku, mungkin saatnya mulai meregang setiap hari dan berlatih turun terkendali. Latihan sederhana bisa menjaga Anda lincah dan fleksibel, membantu Anda tetap gesit dan mandiri. Bagaimana jika tetap bermain seperti anak kecil bisa membuat Anda terus bergerak dan mandiri selama bertahun-tahun? 5. Membawa beban hidup dengan mudah. Bayangkan diri Anda seperti pohon jati yang kokoh, dahan penuh dengan belanjaan, tetap tegak. Bisakah Anda membawa tas penuh dari mobil ke dapur tanpa merasa tegang? Ini bukan soal kekuatan gym. Ini kekuatan nyata, gabungan cengkeraman, lengan, dan inti yang berbicara tentang umur panjang. Pak Hadi, 75 tahun, merasa pohon jatinya goyah saat tas belanjaan tiba-tiba terasa lebih berat, dan setiap langkah terasa lebih sulit. Penelitian dari The Lancet menunjukkan bahwa kekuatan cengkeraman bisa memprediksi umur. Tangan yang kuat terkait dengan lebih sedikit penurunan kesehatan seiring waktu. Bertekad, Pak Hadi mulai memeras bola dan mengangkat beban ringan. Tak lama, ia membawa tas belanjaan dengan mudah lagi, energinya pulih. Bagaimana rasanya membawa belanjaan bagi Anda? Mudah atau melelahkan? Coba ini, ambil tas dan perhatikan ketegangannya. Jika tak masalah, fondasi Anda kuat. Jika terasa sulit, beberapa menit latihan cengkeraman atau push-up harian bisa memperkuat fondasi Anda. Bisakah tangan yang lebih kuat membantu Anda membawa lebih banyak tahun kesehatan? Usaha kecil hari ini bisa membawa hadiah besar esok, menjaga Anda kuat dan mandiri. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 6. Menaklukkan tangga seperti kambing gunung. Bayangkan kambing gunung, melompat di lereng berbatu, mantap dan kuat. Bisakah Anda menaiki tangga tanpa berhenti, kehabisan napas? Jika bisa, Anda sedang menaklukkan puncak hidup dengan jantung, paru-paru, dan kaki dalam harmoni sempurna. Pak Surya, 73 tahun, beralih dari tangga ke lift, mengira itu bukan masalah besar, sampai satu pendakian pendek membuatnya tersengal. Dokter sering menggunakan tes tangga untuk menilai kesehatan jantung, dan pendakian kuat terkait dengan umur panjang. Pak Surya memutuskan melakukannya perlahan. Satu anak tangga pada satu waktu. Beberapa minggu kemudian, ia menaiki tangga dengan lincah, tak lagi lelah. Bagaimana dengan Anda? Apakah pendakian tangga Anda mantap? Atau berhenti di tengah? Coba ini,
Naik 10 anak tangga dan perhatikan napas Anda. Jika terasa lancar, puncak Anda terlihat. Jika lelah, tambah tangga, jalan cepat, atau angkat kaki ke rutinitas Anda bisa membantu Anda mencapai tanah lebih tinggi. Sejauh mana langkah itu bisa membawa Anda? Usaha kecil hari ini bisa membawa stamina lebih besar esok, membantu Anda menghadapi tantangan hidup dengan mudah. 7. Mengingat seperti perpustakaan hidup. Pikiran Anda seperti perpustakaan luas, dengan rak penuh cerita, pengalaman, dan kenangan. Bisakah Anda mengingat percakapan kemarin atau apa yang Anda makan minggu lalu? Jika bisa, perpustakaan mental Anda dalam kondisi prima, tajam, teratur, dan penuh kejernihan. Ini tanda kesehatan kognitif. Sama pentingnya dengan menjaga kekuatan otot. Otak Anda adalah entitas hidup yang aktif. Butuh stimulasi untuk tetap tajam dan bersemangat seiring usia. Ambil contoh Pak Eko, 79 tahun, yang melihat banyak temannya mulai kesulitan dengan kehilangan memori dan penurunan kognitif. Sementara mereka bergantung pada orang lain untuk mengingat. Pak Eko menjaga otaknya tajam dengan memecahkan teka-teki, membaca, dan berdiskusi teknologi dengan cucunya. Kebiasaan ini bukan sekadar hobi. Ini latihan vital untuk pikirannya. Penelitian dari Universitas Indonesia mendukung ini, menunjukkan bahwa latihan otak rutin, seperti membaca, bersosialisasi, dan tetap aktif secara mental, bisa mengurangi risiko demensia dan penurunan kognitif secara signifikan. Jadi, apa yang ada di rak mental Anda? Penuh dengan kenangan hidup yang mudah diakses? Atau berdebu? Coba latihan sederhana ini. Ingat apa yang Anda makan 2 malam lalu. Mudah diingat? Jika ya, perpustakaan mental Anda berkembang, terjaga baik, dan penuh kenangan tajam. Namun, jika sulit mengingat, jangan khawatir. Ini kesempatan untuk melatih otak Anda. Membaca buku, mengobrol menarik, dan jalan harian bisa menjaga pikiran Anda aktif dan kenangan tajam. Seperti latihan fisik menjaga tubuh sehat, latihan mental menjaga pikiran lincah. Menjaga otak terlibat dengan aktivitas yang menantang akan membuat halaman perpustakaan Anda terus terbuka, memungkinkan Anda menulis cerita baru selama bertahun-tahun. Petualangan dan pengalaman apa yang bisa Anda catat jika mengutamakan kesehatan kognitif? Kemungkinannya tak terbatas. 8. Bangun seperti matahari. Bayangkan bangun seperti matahari, mantap, cerah, dan penuh energi. Apakah Anda menyambut hari dengan perasaan segar, waspada, dan siap menaklukkan dunia? Tidur nyenyak, dalam dan menyegarkan, bukan kemewahan. Ini fondasi umur panjang, membantu memperbaiki tubuh dan pikiran. Saat Anda mendapat istirahat yang dibutuhkan tubuh, itu memulihkan diri, memungkinkan Anda berfungsi optimal sepanjang hari. Ambil contoh Pak Tony, 74 tahun, yang dulu berguling-guling di malam hari, menyalahkan usianya untuk tidur buruknya. Tapi, tidur memengaruhi jauh lebih dari sekadar perasaan Anda di pagi hari. Tidur buruk punya konsekuensi kesehatan serius. Menurut Asosiasi Jantung Indonesia, tidur kurang meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 48%. Pak Tony sadar tidur bukan hal sepele, jadi ia membuat perubahan sederhana, menetapkan jadwal tidur tetap, mengurangi waktu layar sebelum tidur, dan membuat kamarnya sejuk dan nyaman. Penyesuaian ini mengubah malamnya menjadi pengalaman istirahat yang menyegarkan, dan paginya lebih cerah dari sebelumnya. Jadi, bagaimana Anda bangun di pagi hari? Segar atau lelah? Apakah Anda tertidur mudah dan bangun segar? Atau kesulitan mendapat tidur berkualitas? Jika bangun penuh energi dan siap untuk hari itu, Anda di jalur benar. Tapi jika tidur sulit, perubahan kecil bisa membantu. Mengurangi kafein, menetapkan rutinitas tidur konsisten, dan mengurangi waktu layar di malam hari adalah penyesuaian sederhana yang bisa membawa istirahat lebih baik dan hari lebih cerah. Bagaimana jika tidur bisa jadi rahasia Anda untuk hidup panjang dan sehat? Dengan kebiasaan tepat, Anda tak hanya merasa terbaik, tetapi juga meningkatkan peluang hidup lebih lama dan bersemangat. Kualitas tidur Anda bisa jadi kunci mencapai 100 tahun dengan energi dan vitalitas. Wow, kita telah menjelajahi banyak hal hari ini. Dari bangkit dengan kekuatan seperti pegas, berjalan dengan tujuan, menyeimbang seperti penari tali, hingga menguasai lantai seperti anak bermain. Setiap langkah adalah blok bangunan untuk kesehatan dan umur panjang yang lebih baik. Kita telah membahas pentingnya membawa beban hidup dengan mudah,
menaklukkan tangga dengan percaya diri, menjaga pikiran tajam, dan bangun seperti matahari untuk memulai hari dengan segar dan siap. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Adakah satu hal yang menonjol bagi Anda? Mungkin Anda menyadari pentingnya tidur, atau terinspirasi untuk meningkatkan keseimbangan atau kekuatan Anda. Saya ingin mendengar dari Anda. Komentar di bawah dengan satu hal yang Anda pelajari dari video ini, dan bagaimana Anda berencana membawanya ke rutinitas harian Anda. Bisa sesederhana menambah langkah harian, fokus pada tidur, atau memasukkan latihan baru. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk suka, bagikan, dan langganan saluran YouTube kami untuk tips lebih banyak tentang hidup lebih sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.